Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat sinergi, ini saya mau lihat-lihat buah semangka milik saya yang saya aplikasikan dengan pupuk organik eco farming. Ini dia hasil buahnya seperti ini. Ini yang buah ini tanpa pruning buah, tanpa melakukan pruning buah, buahnya seperti ini. Biasanya kalau kita tanam semangka, kita sering melakukan pruning buah atau seleksi buah. Biasanya kita buang, kita isi buah itu cuman 2 atau 3. Ini tapi nggak saya lakukan, nggak saya pruning sama sekali. Buahnya nggak saya pilih, saya biarkan begitu aja. Ini dia. Nah, ini buahnya. Ini kemarin saya tinggal nerusin perawatan dari awal, yang nanam, yang rawat orang lain, dan saya nerusin perawatannya. Ini dia seperti ini. Ini luasan lahan cuman sekitar kurang lebih 2500 meter atau seperempat hektar. Ini terlalu rimbun, daunnya terlalu rimbun banget karena nggak dilakukan pemangkasan daun, pemangkasan ranting. Nah, ini dia buahnya. Ini. Ini berkat eco farming ini. Bukti nyata berkat eco farming, pupuk organik super aktif eco farming. Memang mantap ini buahnya. Ini tanpa pruning buah, tanpa seleksi buah. Ini berkat ini nih, berkat eco farming ini, tanpa melakukan seleksi buah. Sedangkan perawatan menggunakan eco farming baru mulai masa pembungaan kemarin. Masa semangka ini mulai berkembang, baru saya lakukan perawatan menggunakan eco farming. Awal perawatannya cuman menggunakan pupuk kimia, itu cuman untuk dasar, pupuk dasar atau pupuk tabur waktu sebelum pembungkusan plastik mulsa ini, pemasangan mulsa. Itu hanya menghabiskan 15 kilo NPK, nggak ada yang lain, cuman NPK dengan merek mereknya bunga tulip, NPK bunga tulip 15. Setelah itu kita perawatan pengocoran sekali, dilakukan pengocoran sekali. Nah, ini seperti ini yang inul. Nah, ini yang inul, yang buahnya kayak gini. Ini tanpa pruning buah, Kak. Sahabat sinergi, tanpa pruning buah seperti ini buahnya, tanpa pruning buah. Dan juga menggunakan aplikasi insek cuman 1 kali. Ini. Nah, ini buahnya merata seperti ini buahnya, kawan. Sahabat sinergi, merata ini buahnya. Ini terlalu rimbun jadi buahnya nggak banyak yang nggak kelihatan. Susah nyari buahnya, terlalu rimbun banget. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang kebuka, ini tadi pagi saya buka ini. Nah, ini buah kedua. Nah, masih kecil, belum masanya panen, belum waktunya panen. Ini buahnya seperti ini, kawan. Nah, ini berkat eco farming. Nah, seperti ini nggak pernah saya pruning, ini nggak pernah saya buang,
Buah-buahnya yang kecil-kecil kayak gini nggak pernah saya buang, nggak pernah saya pilih, semuanya sama rata buahnya. Nah, ini buahnya, apalagi ini kawan, seperti ini buahnya. Nah, dan masih banyak juga sama semua merata seperti itu. Ini nggak saya pruning aja beratnya udah merata. Ini belum masa waktunya, nih masih kecil-kecil, masih muda banget, belum waktunya panen. Nah ini seperti ini udah berkisar 3 kiloan, ini bisa lebih 3 kilo, bisa lebih itu tadi. Ini nah seperti ini, merata seperti ini kawan. Itu lagi, nah ini seperti itu. Ini nggak bohong ini. Nah ini buahnya rempel 1 2 3. Nah ini tangkai kedua, ini buah yang kedua. Ini satu pohonnya ini. Nah pohonnya ini pohonnya. Ini lihat cabangnya banyak yang nggak saya buang. Ini harusnya dibuang, ini harusnya dibuang, harusnya dipruning. Tunas-tunas yang seperti ini harusnya dipruning, seleksi buah kalau buahnya mau lebih normal lagi, lebih besar lagi. Ini karena nggak saya pruning, ini harusnya buang. Cabang yang ini harusnya dipruning, harusnya dibuang, tapi ini nggak saya buang. Saya mau coba buktikan ini manfaat eco farming ini, supaya petani di daerah saya ini tahu bagaimana sih rasanya pakai eco farming, manfaatnya eco farming itu seperti apa. Ini makanya saya lakukan tanpa pruning. Setelah ditinggal sama petani yang pertama, tanpa pruning sulur airnya ini. Nah ini kan sulur air, ini tanpa pruning sulur air, tanpa pruning buah yang masih kecil. Seperti apa hasilnya nanti di hasil akhirnya, merata seperti ini. Yang di ujung, yang di pinggir juga sudah buah semua ini kawan. Nah, ini seperti ini seperti ini sahabat-sahabat sinergi, sahabat-sahabat tani. Nah ini yang inul, nah ini buahnya. Nah ini yang semangka inul, semangka yang panjang, semangka inul nih, bisa goyang ngebor nih tanpa pruning buah, bisa goyang ngebor ini. Nah, rata-rata karena nggak pruning buah, rata-rata masuk grade B, rata-rata masih masuk grade B. Kita nggak lakukan pruning buah, masih masuk grade B. Kalau untuk mencari grade A, kita harus lakukan pruning buah, tentu lebih mantap. Mana yang di sini kok banyak ketutup daun karena terlalu lebat. Nah ini contoh buah yang seperti ini. Ini kan harusnya saya pruning ini. Nah, ini merempel kayak gini nih. Ini buah, ini harusnya diseleksi, dibuang ini. Ini kan banyak makan pupuknya, banyak kemakan ke sini ini. Wah ini malah ada siput pula, karena saking nggak sempatnya saya Pak. Ini kawan, karena petaninya udah berhenti. Ini banyak sekali buah yang nggak saya pruning. Nah jadi buahnya. Manfaat eco farming memang top untuk perawatan buah, untuk membantu penyerbukan di kembang. Ini memang top ini. Ini tanpa saya tanpa melakukan penyerbukan juga, atau kawin silang istilahnya. Kalau biasanya petani banyak ngawinin antara kembang satu ke kembang jantan dengan kembang tina katanya, tapi saya ini nggak lakukan. Ini saya biarin seperti ini,
Saya biarin buahnya seperti apa terserah, yang penting masih masuk grade B karena untuk penjualan di pasar lokal. Ini seperti ini kondisinya sekarang. Nah seperti ini tanpa kawin bu, tanpa pengawinan kembang, tanpa kawin silang antara kembang jantan dan kembang betina atau penyerbukan kembang. Biasanya petani semangka itu nyerbuk katanya, tapi ini enggak, saya biarin. Cuman saya semprot pakai ini dan hasilnya seperti ini, merata. Ini seperti ini kawan, ini merata tadi kan udah kelihatan merata semua seperti itu. Kalau yang indul ya itu tak. Nah ini lagi, kalau nggak percaya ini lagi. Nah ini merata. Oke. Oke kawan, batangnya juga masih seperti ini. Ini kawan. Nah ini lagi buahnya. Ini tanpa pruning buah, tanpa dibantu apa istilahnya, perkawinan kembang atau kawin silang, penyerbukan kembang. Tanpa dibantu penyerbukan kembang, hanya dibiarkan, cuman dibantu dengan pupuk eco farming. Itulah hasil buahnya. Inilah hasil buahnya seperti ini. Dan ini belum masa panen, ini udah segini besarnya. Nih. Ini belum masa panen nih. Masih muda banget ini. Seperti ini. Yang bilang eco farming itu bohong, eco farming itu nggak bagus, salah. Ini buktinya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap bantu dengan pukim yang majemuk, NPK majemuk, yang N-nya majemuk, yaitu NPK pakainya. Itu hanya untuk pemupukan dasar, pemupukan dasar aja. Seperti saya ini kemarin cuman pakai pupuk dasarnya NPK bunga tulip 15 kg. Nah ini hasilnya. Setelah itu perawatannya untuk spray, semua dispray, cuman dispray hanya kocor 1 kali itu. Kocornya juga diaplikasikan dengan eco farming, semprot dengan eco farming. Ini hanya 1 kali spray. Dan inilah hasilnya. Oke sahabat sinergi semuanya dan kawan-kawan tani, hanya itu, mungkin hanya sekedar berbagi atau bukan juga menggurui para petani senior. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang eco farming, dan ini hasilnya. Oke, salam sinergi, go berkah, no riba.